Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya persembahan yang sempurna bagi Tuhan adalah berdiam diri dengan menyerahkan penuntutan pembalasan kepada Tuhan itu. Dari dasar kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18 dan Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39. Pada mulanya teman-teman, sebelum kita mengalami pengenalan yang lebih dalam akan firman Tuhan dan akan pribadi Tuhan, sebelum kita mampu mengerti akan firman Tuhan dan pribadi Tuhan itu, dan juga sebelum kita berani melakukan firman Tuhan, teman, pada umumnya teman-teman, waktu kita menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi gitu, ya biasanya kita memberontak, teman, melawannya. Bagaimana dengan pikiran, perasaan dan kehendak kita sendiri, teman-teman. Tapi setelah kita makin mengenal, makin mampu mengerti dan makin berani melakukan firman Tuhan, jadi timbulnya kita lebih dewasa rohani, teman. Nah, waktu kita dewasa rohani, pola-pola pikir, pola hidup kita itu jadi berubah, teman. Ya bagaimana mungkin kalau orang dunia akan menilai kita ini kok makin lama bukan makin pintar gitu, maksudnya pintar secara duniawi gitu. Ya pintar dalam arti kata akal budinya secara duniawi pintar, tapi bisa dinilai oleh orang dunia dan orang berkeyakinan bahwa kita ini dianggap malah bodoh dan tidak wajar, aneh gitu, teman. Kenapa kok dibeginikan diem saja, dibegitu kok diem saja. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi kacamata rohani, justru orang-orang yang sudah dewasa rohani itu ya akan seperti itu, teman-teman. Makin dalam pengenalan akan firman Tuhan, makin mampu mengerti akan firman Tuhan, makin berani melakukan firman Tuhan, ini malah makin diam, teman, makin berdiam diri gitu. Kenapa? Karena bukan berarti berdiam diri itu dalam kondisi yang pasif gitu, yang kayak orang pemalas gitu. Berdiam diri tidak berbuat apa-apa. Berdiam diri di dalam hal ini adalah berdiam diri secara rohani, teman-teman. Jadi bagaimana tetap ada interaksi yang dengan Tuhan itu gitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan secara maksimal gitu. Tidak bisa kita diam saja cuman ngelamun gitu, cuman merenung, cuman nggak bisa, teman. Tetap harus begitu. Dan kita justru belajar tidak bereaksi gitu, tidak bereaksi seperti orang dunia atau orang gak berkeyakinan pada umumnya. Nah, ini sebelumnya saya jelasin dulu, teman. Orang berkeyakinan adalah orang yang sudah mengaku bertuhan, yang sudah mengaku mengenal firman Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal, tidak mengerti, dan tidak melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang saya sebut orang berkeyakinan. Jadi orang berkeyakinan itu biasanya tidak beda dengan orang dunia, teman-teman. Jadi hikmat dari orang berkeyakinan itu tidak beda dengan orang dunia. Pikiran, perasaan, kehendaknya itu adalah pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia itu sendiri tanpa melibatkan hikmatnya Tuhan itu, tanpa melibatkan jiwanya Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan kan cuma ada satu, teman-teman, ada di firman Tuhan aja. Tanpa kita mengerti akan firman Tuhan, kita tidak pernah akan mengenal jiwanya Tuhan, dan kita tidak pernah akan mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan, teman. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya kalau orang-orang dunia dan orang berkeyakinan semacam ini, ya dia akan bereaksi setiap menghadapi masalah, akan bereaksi dengan pikiran, perasaan, kehendaknya manusia itu gitu. Atau minimal bertanya kepada teman-temannya gitu. Ya, atau kalau mau lebih merasa suci gitu, ya akan tanya ke mentor rohani, ya akan tanya kepada rohaniawannya. Tapi kan kalau menurut saya kategori hikmat yang dari pikiran perasaannya kita sendiri, atau dari teman rohani kita yang lebih senior, atau mungkin dari mentor rohani kita, atau bahkan dari rohaniawan kita, kategorinya kan tetap, teman-teman. Kita empat tingkat ini, semua kan kategorinya hikmat dari manusia, teman-teman. Nah, sedangkan Tuhan, bagi yang kita orang percaya, Tuhan itu ingin sekali kita itu bagaimana bisa percaya, karena bukan hikmatnya manusia, bukannya hikmat balik lagi hikmatnya kita, hikmatnya teman rohani senior kita, hikmatnya mentor rohani atau hikmatnya rohaniawan, tapi hikmat yang dari Tuhan, teman. Nah, hikmat yang dari Tuhan itu adalah ya mau nggak mau cuman ada dua, teman, berdasarnya gitu. Bagaimana kita mengenal firman Tuhan dan bagaimana kita
menghidupkan roh Tuhan. Cuman dua itu saja teman. Kalau kita tidak mengenal dan mengerti firman Tuhan dan kita tidak menghidupkan roh Tuhan, ya kita tidak bisa teman mendapatkan hikmat yang dari Tuhan itu. Tidak bisa mendapatkan pikiran, perasaan, kehendak yang dari Tuhan. Selalu akan timbulnya dari manusia. Nah, ini berulang kali saya sharingkan bahwa yang namanya gunanya mentor rohani, gunanya teman rohani kita yang lebih senior, gunanya rohaniawan yang kita belajar gitu, bisa belajar dari mereka. Ya, bagaimana mereka itu mengajarkan teori-teori rohani kepada kita, teman. Teori-teori dasar gitu. Nah, cuman kalau cerita apa yang Tuhan mau gerakan di dalam kita, itu butuh roh Tuhan, teman. Tidak bisa cuma firman Tuhan saja gitu. Tapi sebaliknya, teman. Apabila kita bisa menggerakkan roh Tuhan tanpa ada dasar firman Tuhan, yang dikhawatirkan apa sih gitu? Yang Tuhan pikir, rasakan dan kendaki gitu. Kalau tanpa dasar firman kita bingung, teman. Kalau dengan dasar firman sudah pasti mengarah ya bahwa yang namanya Tuhan mengendaki itu tidak bisa di luar yang ada di dalam firman. Berarti sudah menang duluan gitu, pasti ada di dalam firman. Nah, problemnya firman yang mana gitu. Jadi kalau kita bicara bereaksi sendiri, yang saya khawatir itu kita bereaksi di luar firman Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan kan tidak bisa, teman. Tuhan itu ya bisa dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu hanya ada yang di dalam firman Tuhan aja. Di dalam firman Tuhan pun banyak sekali pengertian akan firmannya, hikmat firmannya beda-beda. Sehingga kita pertama jangan sampai bereaksi sendiri di luar firman Tuhan, dan kita kedua mesti belajar bagaimana kita bereaksi di dalam firman, tapi bukan seperti logos, teman, bukan seperti teori hukum baku gitu yang dari firman Tuhan itu, tapi kita bicara yang ketiga, bagaimana caranya firman Tuhan itu dihidupkan oleh Tuhan sehingga menjadi rema, bukan logos. Jadi kalau kita urut, teman-teman, orang dunia atau orang berkeyakinan itu, kalau menurut saya bisa bereaksi tiga macam, teman. Bisa bereaksi di luar firman Tuhan, ya berarti mengandalkan hikmat sendiri, yang mengandalkan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, mengandalkan jiwa sendiri gitu. Nah, itu bahaya sekali, teman-teman. Yang nomor satu nih, bisa menyimpang dari Tuhan, dari firman-Nya, dari roh Tuhan-nya. Yang kedua, teman, udah lebih baik gitu. Jadi masuk ke dalam bukan dengan akal budi, bukan dengan hikmat manusia, tapi dari firman, teman. Nah, coba kembali lagi saya ingatkan, firman ini kan hidup, teman-teman. Jadi kalau kita bicara firman ini hanya bentuknya logos gitu, tertulis saja, ya akan jadi firman itu akan menjadi cuma teori atau hukum saja, teman-teman. Nah, ini yang kedua itu jadi sudah benar gitu ya, dengan tidak seenaknya manusia, tapi sudah dengan dasarnya firman Tuhan. Tapi ya kalau tidak menghidupkan roh Tuhan, teman, timbulnya firmannya itu bingung gitu. Ya, firman yang dalam pengertian yang mana gitu. Ya, kalau hikmat firman itu diambil dari hikmatnya manusia lagi, teman-teman, ya bisa tidak tepat gitu, meskipun tidak melenceng daripada hikmat yang dari akal budi manusia di dunia dan berkeyakinan saja, itu lebih baik. Tapi yang ketiga, teman-teman, yang justru kita mesti lakukan itu bagaimana caranya, ya kita dasarnya semua dari firman Tuhan, tapi dari dorongan yang Tuhan ingin untuk kita, yaitu dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, yaitu disebutnya rema, teman. Nah, rema itu adalah firman Tuhan yang Tuhan gerakkan, yang Tuhan dorong di dalam hati kita, bahwa pengenalan pengertiannya seperti ini loh gitu ya, pikiran, perasaan, kehendak Tuhannya seperti ini loh. Nah, itu baru benar, teman-teman. Itu firman, itu berarti firman menjadi rema, dan itu benar, teman. Nah, itu yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, ini sebelum saya bicara lebih ini yang ketiga, teman-teman. Itu yang tadi kan jangan sampai kita berdiam diri itu dalam kondisi pasif gitu ya. Kita berarti berinteraksi dengan Tuhan. Yang keduanya belajar bereaksi, jangan dari diri kita sendiri, tapi bereaksi dari firman Tuhan yang disertai oleh roh Tuhan, sehingga akhirnya akan menghasilkan rema gitu. Dan yang ketiganya, teman-teman, ya jangan sampai kita mencari solusi gitu, kita berdiam diri dengan mencari solusi seperti mencari wangsit gitu ya, mencari ya dari mana-mana gitu, yang nggak bisa.
banyak teman-teman orang yang seperti itu gitu. Jadi berdiam diri itu dalam arti kata mereka coba berpikir bagaimana mengandalkan manusia, mengandalkan roh-roh lain gitu, segala macam teman. Nah ini saya harapkan kalau bisa, kalau kita berdiam diri ya cuman bagaimana benar-benar kita berdiam diri di dalam Tuhan gitu, bukan berarti pasif atau aktif tapi di luar Tuhan gitu. Itu bahaya sekali teman. Jadi saya sarankan kalau kita berdiam diri itu ya kita harus istilahnya ada interaksi dengan Tuhan gitu ya, dengan roh Tuhannya, dengan pribadi Tuhannya. Kita juga harus bereaksi tidak seenaknya kita gitu ya, di luar firman Tuhan dan di luar roh Tuhan. Nah yang ketiganya ya kita harus mencari semua solusi itu dasarnya ada firman Tuhan teman. Jadi gerakannya tadi loh, harus ada roh Tuhan gitu, berinteraksi dengan roh Tuhan, menghidupkan roh Tuhan dalam keseharian kita. Ya kita jangan sampai bereaksi karena pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Itu bahaya sekali teman-teman, karena di luar roh Tuhan dan firman Tuhan. Nah yang ketiganya ya kita tetap kalau mencari solusi itu tidak bisa teman-teman, tidak di luar firman Tuhan, harus di dalam firman Tuhan. Nah itu jadi akhirnya ya kita kalau udah mengarahkannya ada roh Tuhan dan firman Tuhan, rasanya akan menjadi lebih baik teman-teman. Nah ini yang saya maksudkan pagi ini saya sharing, intinya itu teman-teman. Nah ini saya coba bacakan dulu aja teman-teman. Teman-teman cari di kitab Ibrani pasal 10 ya, ayatnya 1 sampai 39 teman-teman. Saya coba baca cepat aja, nanti saya coba langsung masuk ke dalam draft itu. Ayat satunya teman-teman, perikopnya Ibrani pasal 10 ayat 1, perikopnya itu persembahan yang sempurna. Itu judulnya sudah begitu, persembahan yang sempurna gitu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah ini waktu cerita kitab perjanjian lama di kitab Alkitab di Nasrani teman-teman. Ya ini hukum Taurat itu berarti kan kenanya periode eranya kitab perjanjian lama teman. Nah kitab perjanjian lama itu persembahan yang disebut sempurna itu bukan dari penebusannya Nabi Isa gitu, tapi lebih ke darah binatang atau ya seperti itu, atau mungkin hasil bumi, hasil ya seperti itu teman. Ya berupa harta atau benda gitu, ada perantara yang dipersembahkan gitu. Itu tiap tahun, bahkan setiap momen itu persembahan itu harus berganti teman. Kalau memang kita nyumbang kerbau, ya berarti tahun ini kerbau, tahun depannya kerbau yang beda, depan lagi kerbau yang beda lagi. Kalau kita sumbang domba, ya seperti itu. Kalau kita sumbang kambing, ya seperti itu. Kalau kita sumbang ayam, ya seperti itu teman-teman. Jadi selalu persembahannya berubah gitu. Nah kalau cerita persembahan yang Tuhan bagi orang percaya sekarang kan nggak perlu harus seperti itu teman. Cuman cukup sekali saja persembahan ya oleh karena penebusan dari Nabi Isa. Itu kalau dari versi Nasrani seperti itu teman-teman. Tapi kalau dari agama lain saya kurang ngerti gitu. Ya mungkin intinya gitu. Jadi Tuhan setelah ada roh Tuhan di dalam manusia, setelah ada nur, kalau orang Muslim katakan di dalam manusia, itu rasanya Tuhan itu tidak memerlukan persembahan dalam bentuk yang diperantarai gitu, karena memang Tuhan sudah ada di dalam kita teman-teman. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata,
korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya gitu. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak Tuhan Allah. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan itu, ya oleh si Nabi Isa tersebut, teman-teman. Jadi kalau cerita yang pertama itu kan Adam dan Hawa, teman. Yang keduanya kan Nabi Isa. Kalau secara Nasrani kan seperti itu, teman-teman. Nah ini Tuhan pengen sekali bagaimana caranya persembahan kita itu adalah ya hidup di dalam roh dan kebenaran. Roh dalam arti menghidupkan roh Tuhan, kebenaran dalam arti menghidupkan firman Tuhan, teman-teman. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus atau Roh Tuhan atau Nur tadi juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban-korban dosa. Dipersembahkan korban karena dosa. Di perikop di ayat 19, teman-teman, perikopnya ganti, perikop judulnya ketekunan, teman-teman. Jadi saudara-saudara, oleh darah Nabi Isa kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan imam yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, ya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntun pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat.
baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya, yang beroleh hidup. Ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Ibrani pasal 10 teman-teman, ayatnya itu dari 1 sampai 39. Saya sudah selesai bacakan. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman, siapa tahu nanti bisa lebih jelas gitu. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4. Orang dunia dan berkeyakinan menyembah Tuhan dengan mempersembahkan harta benda atau aktivitas ritual dan tata cara beragama. Ya, itu dianggapnya sudah mempersembahkan untuk Tuhan gitu. Adapun orang percaya, Tuhan persembahkan firman Tuhan dan rohnya gitu. Ya, rohnya kita bersama roh Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan gitu bagi kita orang percaya, bukan persembahan yang sifatnya harta atau benda atau perbuatan kita secara ritual itu, tata cara agama atau liturgi, bukan itu teman-teman. Yang Tuhan inginkan bagi orang percaya itu bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita teman-teman. Yang bagaimana kita mempersembahkan hidup kita dengan melakukan firman Tuhan dan juga menghidupkan roh Tuhan teman di dalam keseharian hidup kita. Sehingga waktu kita melakukan itu tidak ada batasan lagi teman-teman, antara kita harus diperantarai atau mungkin dibatasi soal tempat, harus di tempat ibadah saja, atau bahkan soal waktu teman-teman. Jadi waktu itu dibebaskan teman-teman. Kalau seandainya kita umumnya berdoa 3 kali, ya nggak apa-apa. Kalau kita mau berdoa lebih dari 3 kali juga nggak apa-apa gitu. Sebaliknya bagi orang-orang muslim juga sama. Ya doa yang disyaratkan itu harus 5 kali. Tapi kalau pengen berdoa di atas 5 kali juga nggak ada problem teman-teman. Jadi karena apa? Kembali lagi kalau dari sisi orang percaya gitu, ya persembahan yang benar itu adalah ya melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan. Intinya itu teman. Jadi bedanya Taurat dengan yang sekarang di perjanjian baru itu bedanya itu. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda di situ teman-teman. Kalau perjanjian baru itu masih banyak batasan-batasan untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan itu. Tapi kalau zamannya kita perjanjian baru itu sudah benar-benar bebas sekali teman-teman. Bebas terpimpin, bebas merdeka tapi terpimpin. Nah ini Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10. Persembahan yang sempurna bagi Tuhan adalah melakukan firman dengan hikmat yang dari Tuhan. Jadi firman yang dilakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan, ya, bukan dilakukan dengan hikmat kita atau teman rohani kita, atau dari mentor rohani kita, atau dari rohaniawan kita. Jadi kembali lagi, yang persembahan yang sempurna bagi Tuhan itu adalah melakukan firman Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan. Itu kita mesti ingat teman-teman. Banyak sekali orang dunia dan mungkin orang berkeyakinan akan lebih banyak, ya, melakukan firman Tuhan itu dari hikmatnya, bukannya hikmatnya Tuhan, tapi dari hikmatnya kita sendiri teman-teman. Dan kalau kita nggak mantap akan hikmat kita, biasanya kita mencari teman rohani kita yang lebih mantap gitu, lebih senior gitu. Ya akhirnya hikmatnya dari teman rohani kita yang lebih senior tadi teman. Bahkan bisa mencari hikmat yang dari mentor rohani kita, bahkan mencari juga hikmat yang dari rohaniawan kita. Nah kategorinya kita
teman rohani yang lebih seniornya kita, atau mentor rohani atau rohaniwan, itu kan kalau secara total teman disebutnya kan manusia teman-teman. Berarti siapapun juga ya tetap aja dari hikmat manusia gitu. Nah sedangkan Tuhan pengen ya pengenalan pengertian firman Tuhan itu harus dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Berarti kan kita tidak bisa melalui orang lain teman-teman. Kepaksa kita mesti menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu, secara pribadi gitu, yang kita hidupkan. Nah itu baru teman-teman ada nanti satu dorongan dari roh Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, bahwa maksud firman ini seperti ini loh teman-teman. Jadi firman itu teman-teman mesti hati-hati, yang tadi saya katakan bisa berarti dua, ya firman Tuhan yang dari hikmatnya manusia, tapi juga bisa juga firman Tuhan yang dari hikmatnya Tuhan teman-teman. Itu di luar orang dunia yang bicara hikmatnya dari manusia loh, hikmatnya dari akal budinya manusia sendiri. Jadi yang tadi saya udah jelaskan ada tiga teman-teman. Jangan sampai kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan itu dengan hikmatnya manusia sendiri, ya tapi kita harus bisa mempersembahkan persembahan kepada yang sempurna kepada Tuhan itu adalah dari hikmatnya Tuhan itu, dari firman Tuhan dan hikmat Tuhan. Jangan sampai cuma sebentar berhenti dari firman Tuhan, tapi dari hikmatnya manusia itu juga nggak sempurna teman-teman. Maksudnya seperti itu. Dan kalau kita bicara di Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 18, persembahan yang sempurna karena Nabi Isa dijadikan penebusan dosa dan jadi persembahan pengampunan dosa bagi kita semua loh, bukan cuma orang Nasrani aja gitu. Dan sekaligus persembahan roh Tuhan dan firman Tuhan di dalam akal budi kita. Nah ini jadi apa ya, kalau dari sisi Nasrani, Tuhan Allah itu mengutus Nabi Isa sebagai korban tembusan dosa supaya kita tidak berdosa lagi, dan sekaligus menjadi ya firman yang tertulis tadi di kitab suci itu teman-teman. Kalau zaman sebelumnya Nabi Isa kan tidak ada teman-teman yang namanya kitab suci, peraturan, perintah dan peraturan firman secara tertulis itu kan tidak ada teman-teman. Nah kalau zamannya Nabi Isa itu jadi ada tiga teman-teman. Jadi bagaimana Nabi Isa menjadi penebus dosa kita gitu sehingga kita diampuni. Yang kedua itu Nabi Isa menjadi firman Tuhan yang tertulis gitu, menjadi firman Tuhan di Alkitab atau Al-Quran atau yang lainnya gitu. Nah yang ketiganya itu bagaimana Nabi Isa memohonkan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Jadi akhirnya kita memiliki tiga itu yang dari Nabi Isa gitu. Kalau secara Nasrani seperti itu gitu. Jadi bisa dapatkan dari penebusan dosanya, karena kalau tanpa penebusan dosa tidak mungkin kita bisa masuk ke surga gitu. Yang kedua kita mendapatkan firman Tuhan yang secara tertulis ya di Alkitab gitu. Nah yang ketiganya menghidupkan roh Tuhan. Nah khususnya untuk firman Tuhan teman, ini kan relatif sekali teman. Kalau buat saya pribadi ya firman Tuhan itu ya masing-masing agama kan ada nabinya teman-teman. Berarti ya kalau buat saya pribadi ya karena saya Nasrani gitu, ya firman Tuhan itu pasti dasarnya dari Alkitab gitu. Tapi pengertian saya kalau misalnya keluarga saya atau teman saya yang dari Muslim, ya firman Tuhan itu ya pasti dari Al-Quran teman, nggak mungkin dari Alkitab. Nah sebaliknya juga sama, orang-orang yang beragama, keluarga dan teman saya yang beragama misalnya Konghucu, ya pasti dasar firman Tuhannya dari kitabnya Nabi Konghucu gitu teman. Tapi ya kembali lagi kan itu kan adanya di iman kita gitu. Ya kalau bicara Nabi itu kan adalah wakil Tuhan untuk kita, ya itu kan balik di iman kita, tergantung dari iman kepercayaan kita masing-masing teman-teman. Nah di kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 butuh keberanian untuk melakukan firman Tuhan, di mana keberanian akan timbul oleh kemampuan kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Tanpa kita hidupkan roh Tuhan, maka kita tidak mampu, tidak berani melakukan firman Tuhan. Jadi kembali lagi teman-teman, jadi butuh keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Apabila kita tidak berani melakukan firman Tuhan, ya tidak bakalan terjadi kita melakukan firman Tuhan. Nah problemnya, untuk kita berani melakukan firman Tuhan, itu kan butuh teman-teman, butuh kedalaman pengenalan firman Tuhan, butuh yang namanya kemampuan mengerti firman Tuhan, sehingga timbul keberanian untuk melakukan firman Tuhan teman.
tanpa mengenal, tanpa mengerti firman Tuhan, rasanya susah loh teman untuk berani melakukan firman Tuhan. Karena kita tidak kenal, tidak mengerti apa perintah peraturan firman Tuhan yang sebenarnya, apa janji-janji Tuhan yang sebenarnya, dan apa rancangan dan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Tapi setelah kita mengenal lebih dalam dan mampu mengerti akan firman Tuhan, biasanya teman-teman kita akan jadi berani. Nah, waktu kita berani, ya kalau tanpa menghidupkan roh Tuhan juga tidak ada kemampuan teman untuk mampu melakukan firman Tuhan. Jadi pengen mengenal lebih dalam firman Tuhan, kita butuh roh Tuhan. Yang namanya kita untuk mampu mengerti firman Tuhan, kita juga butuh roh Tuhan. Untuk berani melakukan firman Tuhan juga kita butuh roh Tuhan teman. Jadi kuncinya ya bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan tadi teman. Dengan dasar jadi kalau peta kebenaran hidupnya dasarnya dari firman Tuhan, tapi kalau bicara yang sering katakan kuasa atau kompas kebenaran hidupnya dari roh Tuhan. Jadi tetap harus ada dua itu teman-teman, harus ada firman Tuhan dan ada roh Tuhan, di luar pengampunan dosa awal loh yang oleh Nabi Isa itu gitu. Kalau tanpa itu juga nggak bisa. Jadi kalau buat saya Nabi Isa turun ke dunia itu ada 3 fungsi tadi teman-teman, yang bagaimana menebus dosa gitu sehingga dosa kita diampuni, yang kedua bagaimana menjadi firman Tuhan yang tertulis itu, yang ketiga yang menjadi roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Seolah-olah 3 itu semua karena Nabi Isa, karena memang dikorbankan, karena memang Nabi Isa perintahkan ke murid-muridnya membuat firman Tuhan yang tertulis dan memohon kepada Tuhan untuk bisa menghadirkan roh Tuhan di dalam semua manusia, di dalam kita gitu teman-teman. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 31, melakukan firman Tuhan akan banyak hadapi rintangan dan derita, oleh karena dianggap ketidakwajaran serta kebodohan bagi manusia, bagi dunia pada umumnya, dan bahkan bagi keluarga yang pada khususnya teman-teman. Dan kita harus antisipasi dengan, yaitu balik lagi kita, kalau yang saya alami teman-teman, bahwa penderitaan melakukan firman Tuhan itu benarnya diawali karena dianggap tidak wajar dan bodoh teman-teman. Yang terutama timbul itu kan dari keluarga kita teman. Kalau kita bicara dari di luar keluarga kita kan mungkin kita masih bisa menghindar teman. Tapi kalau kita bicara sudah ke dalam keluarga kita, bahkan ke pasangan kita, suami ketemu dengan istrinya, istrinya ketemu dengan suami, ini kita udah nggak bisa menghindar teman-teman. Nah, kalau tidak imbang level pengenalan, kedalaman pengenalan firman Tuhannya, yang tidak imbang kemampuan mengerti firman-Nya, dan tidak imbang untuk istilah level iman, berani melakukan firman Tuhannya gitu, ya itu pasti suami istri itu akan ribut teman-teman. Dan ributnya suami istri itu tidak bisa ngindar teman-teman. Nah ini yang paling bahaya gitu, yang paling susah gitu. Nah tapi ini kita semakin tahu bahwa semakin problemnya timbul teman-teman, ya semakin kita akan mengalami Tuhan teman-teman. Nah ini kalau kita tidak menghindar loh. Tapi banyak sekali ya suami istri itu yang jadi suaminya misalnya militan tapi istrinya tidak. Nah akhirnya suami jadi takut, daripada ribut akhirnya tidak melakukan firman Tuhan. Sebaliknya juga sama, banyak istri yang militan tapi suaminya juga tidak bisa mengimbangi istrinya, akhirnya juga berhenti juga teman-teman, tidak bisa melakukan firman Tuhan secara all out gitu. Nah sedangkan Tuhan pengennya kan all out teman. Kita melakukan firman Tuhan itu serupa dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, serupa dengan Nabi Isa atau mungkin Nabi Muhammad di Muslimnya sebagai sulungnya gitu ya, atau seperti yang Tuhan minta, sempurna gitu kita melakukan firman. Nah, tapi kan susah teman apabila kebentur suami dan istri yang tidak selevel imannya, tidak sekemampuan mengertinya, tidak sedalam pengenalan yang sama gitu. Ini susah sekali teman-teman. Nah yang disarankan itu teman-teman, ya kalau kita sampai udah timbul ribut antara suami istri gitu, ya apa nggak lebih kita kalau lihat dari kitab Ibrani pasal 10 1 sampai 39 teman, ya seolah-olah ya sudahlah ya kita berdiam diri, yang cerita mangkal-mangkal kita kepada istri kita atau kepada keluarga kita atau kepada komunitas kita atau kepada sesama kita balikin lagi, udahlah kita serahkan ke Tuhan aja, nanti Tuhan yang membalas saja. Nah kesannya kan seperti jadi pasif teman-teman kitanya. Iya pasif dalam arti kata secara akal budi kita harus pasif teman-teman. Tapi kalau bicara secara rohani gitu, bukan pasif. Ya yang tadi dikatakan, ya kita harus semakin kebentur teman dengan pasangan kita, dengan
keluarga kita, dengan komunitas kita, dengan sesama kita. Kita harus semakin interaktif dengan pribadi Tuhannya, teman-teman. Bagaimana berinteraksi dengan pribadi Tuhan lewat roh Tuhannya. Karena zaman di kita perjanjian lama, teman-teman, tanpa ada firman Tuhan, yang namanya Nabi Nuh, yang namanya misalnya Nabi Ayub, yang namanya semua di kitab-kitab perjanjian lama itu, semua itu kan Nabi Abraham, semua menghidupkan roh Tuhan, teman. Jadi kita itu paling gampang bagaimana waktu mengalami kendala dengan sesama kita, dengan keluarga, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan komunitas, dengan sesama kita, ya kita berinteraksi dengan roh Tuhan, teman. Bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, setelah kita buang fokus kita ke roh Tuhan, menghidupkan roh Tuhan. Nah, di situ kita mulai, teman-teman, belajar untuk segala sesuatu itu ya melibatkan roh Tuhan gitu. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Abraham, Nabi Nuh gitu. Mereka kan tidak punya firman yang dipegang, teman. Tidak ada firman yang tertulis di luar, ya paling hukum Taurat. Hukum Taurat kan cuma 10, teman-teman. Kan susah gitu mencerna untuk dalam total kehidupan kan susah gitu. Beda dengan firman Tuhan. Kalau dengan firman Tuhan yang sekarang yang sudah tertulis itu kan komplit sekali, teman. Nggak ada masalah satu yang tidak ada, yang kita alami di dunia ini tidak tertulis dalam firman Tuhan. Pasti tertulis semua kok, teman-teman. Bahkan jangan-jangan selama hidup kita sampai meninggal dunia tidak keburu habis gitu kita apabila kita melakukan firman Tuhan yang ditulis itu gitu. Jadi memang firman Tuhan yang dari kitab perjanjian baru itu sudah komplit sekali, sudah all out, teman-teman. Bahkan bukan cuma cerita kita hidup di dunia ini, tapi sampai masuk ke alam kekal di dalam akhirat, dalam surga atau neraka, itu sudah tertulis semua ke teman-teman. Jadi kembali lagi yang tadi saya katakan, ya kalau kita belum dalam akan firman Tuhan, ya kita mesti berinteraksi dengan roh Tuhannya, seperti Nabi Abraham, Nabi Nuh, dan yang lain-lain lah, nabi-nabi yang lain zaman kitab perjanjian lama kan melakukan itu, belum ada firmannya. Nah, cuman yang kedua, karena kita belum mengenal firman Tuhan, ya kita jangan sampai bereaksi itu dengan hikmatnya kita sendiri, teman-teman. Dengan hikmatnya kita, dengan hikmatnya teman rohani senior kita, dengan hikmatnya mentor rohani atau rohaniawan kita, itu makin kacau, teman-teman. Jadi kita lebih baik benar-benar kalau kita sudah dalam kondisi begitu, ya kita buruan bereaksi untuk belajar, teman. Belajar mengenal firman Tuhan. Ya, belajar mengenal firman Tuhan itu kan banyak, teman, dari membaca kitab suci, mendengarkan khotbah-khotbah rohani, membaca buku rohani, mendengarkan sharing-sharing rohani, ya ikut dalam sharing rohani gitu. Ya, ikut pendalaman kitab suci. Ya banyak, teman-teman. Itu harus yang kita lakukan supaya kita tidak nyeleneh gitu, bereaksi di luar apa yang diperintahkan oleh Tuhan gitu. Jadi kita harus langsung masuk ke situ, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, ya kita harus mencari jalan yang hanya sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita sudah mulai mau mencari, mau mengenal, mau mengerti firman Tuhan, ya kita jangan sampai nyari solusi problem kita itu di luar firman Tuhan, teman-teman. Nanti sesat, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mati-matian untuk bisa mencari solusi ya dengan cara yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, itu yang kita mesti kaitkan, teman-teman, dengan apa firman Tuhan, dengan kaitkan roh Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan dan roh Tuhan kita akan mendapatkan yang tadi saya katakan, yang mendapatkan peta kebenaran hidup kita melalui firman Tuhan, dan kita mendapatkan kompas itu untuk menuntun arah kehidupan kita ke dalam ya firman Tuhan yang benar gitu, teman. Kalau tanpa itu, teman-teman, kalau tanpa ada kompas, tanpa ada roh Tuhan, ya tidak bisa. Jadi kita butuh firman Tuhan, teman-teman, dan kita juga butuh roh Tuhan. Harus dua-duanya, teman-teman, baru kita bisa masuk ketemu Tuhan. Jadi 3 hal yang kita mesti lakukan, teman-teman. Kita belajar tidak berdiam diri itu bukan dalam bentuk arti kata pasif, ya, tapi kita berdiam diri itu dalam bentuk duniawinya gitu, ya. Itu seolah-olah kita diam, tapi di dalam rohaninya kita tidak diam, teman-teman. Ya kita harus benar-benar berjuang lebih proaktif lagi, teman-teman, ya, supaya ya kita bisa benar-benar menemukan apa yang Tuhan rancang mendaki dalam hidup kita itu, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Ibrani 10 pasal 26 sampai 31. Nah, ini saya coba
Masuk lagi ke Ibrani pasal 10 teman-teman, ayat 32 sampai 39 teman-teman. Butuh ketekunan untuk kuat menderita lahir dan batin, agar kita tidak melepaskan percaya kita kepada Tuhan ya, karena situasi kondisi ya makin terdesak biasanya teman-teman. Kita akan semakin mengalami Tuhan teman-teman. Nah ini maksudnya teman-teman, jadi di Ibrani pasal 10 sampai 32 ternyata untuk bisa kita melakukan firman Tuhan teman-teman, bukan hanya bagaimana kita harus mau mencari pribadi Tuhan dan firman Tuhan, bagaimana kita harus cuma mengenal bahkan mendalami pengenalan akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, dan juga bukan cuma sekedar mengenal, tapi kita harus mengerti teman-teman, bahkan lebih mampu mengerti gitu ya. Dan ujung-ujungnya teman-teman ya, melakukan firman Tuhan itu butuh keberanian. Nah kalau kita tidak berani melakukan firman Tuhan ya, akhirnya ya kita cuma kenal firman Tuhan ya, kita mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah kunci kita untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan ya, rancangan kehendak Tuhan kan kita pengen, seolah Tuhan pengen kita mendapatkan keselamatan di dalam akhirat teman-teman. Tuhan pengen sekali kita mendapatkan damai sejahtera yang kekal di dalam akhirat, dan Tuhan pengen kita masuk ke dalam surga teman-teman. Itu kan target Tuhan seperti itu, yang berbeda sekali dengan targetnya si iblis ya. Targetnya yang kebenaran iblis targetnya mirip-mirip dengan orang dunia gitu, bahkan mirip-mirip dengan orang berkeyakinan. Makanya teman-teman mesti hati-hati kalau berkeyakinan itu ya, jangan-jangan targetnya itu mirip-mirip dengan iblis loh. Meskipun teman-teman merasa bahwa orang berkeyakinan itu, loh saya udah beragama kok ya, saya sudah bertuhan, saya sudah ya benar, tapi apakah benar kita mengenal pribadi Tuhan Allah gitu? Apa kita benar mengenal firman Tuhan Allah? Nah itu orang berkeyakinan harus koreksi diri teman-teman. Kalau enggak takutnya terlalu yakin ya, itu makanya berkeyakinan kan terlalu yakin gitu ya, terlalu percaya diri bahwa dia itu sudah mengenal Tuhan Allah, sudah mengerti Tuhan Allah, sudah melakukan apa yang Tuhan Allah perintah peraturkan. Tapi sebenarnya realitanya kan tidak teman-teman ya. Orang berkeyakinan itu tidak membaca firman Tuhan Allah. Bahkan banyak yang saya sering sharingkan itu orang yang sudah dibaptis, yang terima Tuhan secara formalitas dari umur 15 teman-teman. Terakhir saya ketemu teman saya yang umurnya mungkin sekitar 60-an gitu, 65. Berarti kan sudah 50 tahun. Kalau saya tanya apakah memang pernah membaca firman, nggak pernah katanya. Satu periode nggak pernah teman-teman. Nah gimana gitu, udah 50 tahun loh, padahal orang tersebut adalah salah satu ketua umum lembaga di tempat ibadah gitu. Nah ini kan kacau lagi teman-teman ya. Orang yang sudah levelnya seperti apa sih, majelis sudah seperti setinggi itu di satu ketua umum di satu lembaga gitu, di dalam tempat ibadah, tapi ternyata sudah berjalan 50 tahun tidak pernah tuh membaca satu putaran satu katang juga gitu. Nah ini kan yang bahaya sekali teman-teman. Nah ini apa ya, kalau tanpa dasar seperti itu kan repot. Nah waktu kita sudah mengerti akan firman Tuhan pun ternyata nggak mudah teman-teman. Waktu kita mengerti dan mencoba melakukan firman Tuhan, ternyata apa yang kita mau lakukan itu ternyata tidak umum teman, tidak bisa mudah diterima oleh masyarakat di sekitar kita, oleh komunitas kita, oleh keluarga kita, bahkan oleh pasangan kita teman-teman. Itu tidak mudah teman-teman ya. Melakukan firman Tuhan itu dianggap satu ketidakwajaran, dianggap satu kebodohan gitu. Itu kalau cerita kita sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan loh teman-teman. Tapi kalau kita belum mengerti akan firman Tuhan, orang-orang dunia, orang berkeyakinan dianggap bahwa Tuhan itu rasio sekali gitu ya, Tuhan itu wajar sekali gitu, Tuhan itu ya menganti sesuatu itu ya dengan kekuatan yang
apa yang natural gitu. Nah, tapi teman-teman lupa gitu bahwa yang namanya Tuhan itu kan bukan seperti itu teman-teman. Bahwa Tuhan itu adalah ya irasional. Namanya juga Tuhan, bukan manusia gitu. Tuhan itu irasional bagi kita loh. Tapi bagi Tuhan tidak irasional. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya soal waktu aja. Kalau Tuhan katakan bahwa 1000 tahun itu sama dengan 1 hari, lah 1 hari itu sama aja dengan 1000 tahun. Itu kan benar-benar pernyataan firman Tuhan atau Tuhan yang irasional, teman-teman. Tapi untuk Tuhan itu tidak mustahil, teman-teman. Ya bisa dilakukan, itu yang disebut irasional bagi Tuhan itu ya apa irasional bagi kita gitu. Ya buat Tuhan itu rasional. Jadi beda, teman-teman. Manusia dengan Tuhan itu beda. Manusia itu bicara rasional, Tuhan itu irasional. Begitupun soal power, teman-teman. Kuasa gitu. Kuasa Tuhan itu kan menggunakan kekuatan supranatural, teman-teman. Tapi kalau bicara kekuatan manusia, kan kekuatannya natural, teman. Contoh gitu, ya bagaimana Tuhan bisa membelah, bagaimana Tuhan bisa membelah langit di laut di biru gitu, laut merah itu, kalau tidak kuasa Tuhan, power Tuhan itu dengan kekuatan supranatural, nggak mungkin, teman-teman. Kalau dengan kekuatan natural manusia nih, dengan kekuatan natural, lah cara ngebelahnya gimana? Ya kekuatan manusia paling bisa ngebelah laut itu, jangan-jangan seperti bikin jembatan dari Surabaya, dari Jawa Timur ke Pulau Madura, paling seperti itu, teman-teman, membuat seperti itu. Tapi apa bisa dalam waktu langsung serentak gitu? Kan nggak mungkin, teman-teman. Pemerintah Indonesia membuat jembatan Suramadu dari Surabaya ke Madura itu berapa lama dan berapa tahun gitu. Itu kan nggak mudah gitu. Tapi kalau bicara Tuhan menyeberangi Laut Merah hanya dengan menyibakkan air, itu kan dalam serentak, teman-teman. Dalam serentak langsung disibakkan, dalam serentak menjebak tentara Firaun, tertenggelam semua, teman. Itu loh yang disebut kekuatan Tuhan itu supranatural, seperti itu, teman. Jadi jangan bayangkan Tuhan itu seperti manusia gitu. Ya baik kekuatan supranaturalnya gitu maupun irasionalnya gitu. Karena buat Tuhan ya seperti itu, teman. Jadi kembali lagi kita mesti sadar bahwa yang namanya Tuhan itu seperti itu, tapi di pengertiannya orang dunia dan orang berkeyakinan gitu, ya tidak seperti itu, teman-teman. Nah, waktu kita berkata seperti itu, ya dianggapnya ya jadi ketidakwajaran ya. Kita cerita Nabi Musa dianggapnya tidak wajar gitu. Kenapa Nabi Musa kok itu? Cuman ya karena takut sama Tuhan aja gitu, takut dengan Tuhan yang secara salah, jadi akhirnya sudah saya percaya, padahal nggak mengerti gitu ya bahwa Tuhan itu ya powernya supranatural dan irasional, jalan-jalannya gitu. Ya bagaimana seorang Samson gitu, Simpson gitu kalau dicerita kitab sucinya gitu. Ya bagaimana bisa perang dengan ratusan ribuan tentara hanya dengan rahang keledai gitu. Kalau tidak ada ya kuasa Tuhan lagi, tidak ada kekuatan Tuhan lagi, nggak mungkin, teman. Jadi banyak sekali cerita-cerita di kitab suci itu, tokoh-tokohnya itu, kalau tidak ada kekuatan dari roh Tuhan, ya kekuatan dari firman Tuhan, rasanya tidak mungkin terjadi, teman. Tokoh-tokoh itu tidak akan mampu gitu. Nah kita juga sama, teman. Jadi maksudnya kalau kita tidak berani dengan tekun gitu, dengan menderita, tekun kan pasti kan jadi ngalami penderitaan karena cemooh, teman-teman. Ya baik mungkin lahir dan batin kali, teman-teman, yang tadinya segala sesuatu dikaitkan dengan duniawi gitu, ternyata kita sekarang tidak, ya pasti kan udah dibenci sama orang gitu. Yang antisipasinya mestinya kita dengan kerja berdarah-darah 24 jam kalau perlu, ternyata tidak gitu, malah mencari solusi firman Tuhan. Jadi akhirnya kita dianggap gila, teman-teman, dianggap gak waras, dianggap tidak wajar, dan dianggap bodoh gitu. Ya kenapa kok tidak mengantisipasi masalah itu dengan ya bagaimana sih orang dunia, orang berkeyakinan pada umumnya. Jadi beda, teman. Nah ini yang menyebabkan akhirnya kita menderita lahir dan batin, teman-teman. Nah untuk menghadapi penderitaan lahir dan batin kita gitu, yang paling kerasa yang kalau sampai tertekan oleh keluarga kita, oleh pasangan kita, teman-teman, itu pasti kita nggak bisa sembunyi gitu. Nah itu yang mesti kita tekun. Maksudnya firman seperti itu, teman. Jadi bagaimana kita untuk bisa tekun gitu ya menghadapi ya waktu kita melakukan firman Tuhan itu, terutama ya kalau sampai terjadi sudah ribut sampai level pasangan kita.
suami ketemu istrinya, istri ketemu suaminya, itu pasti yang paling susah, teman. Dan firman Tuhan katakan, semakin besar situasi kondisi itu seolah-olah mendesak kita, menekan kita, justru saat-saat seperti itu semakin besar kemungkinan mujizat Tuhan terjadi, teman. Semakin besar kita mengalami ya kebesaran Tuhan. Nah itu istimewanya gitu, teman. Jadi kalau kita pengen mengalami mujizat besar, kita mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan, ya kita harus berani, teman-teman, ya menghadapi situasi kondisi yang memang dianggap oleh kita itu nggak enak sekali gitu, ya apa problem banget gitu. Nah itu yang disebut problem banget itu ya adanya di titik akhirnya dari pengalaman saya gitu, dan dari beberapa mentor hari yang bersaksi gitu. Yang ujung-ujungnya paling berat itu terjadi antar pasangan sebenarnya. Jadi suami yang benar-benar militan akan kebentur dengan istrinya gitu, ya istrinya yang militan akan kebentur dengan suaminya. Nah tinggal terserah si suami istri mau berhenti atau tetap ingin melakukan firman Tuhan. Mudah-mudahan pagi ini teman-teman bisa tangkap persembahan yang sempurna bagi Tuhan adalah berdiam diri dengan menyerahkan penuntutan pembalasan kepada Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.